فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Terakhir kita baca kaidah 5, masih seputar dua penyakit yang harus dijauhi ketika menetapkan sifat, yaitu penyakit takyif. Bedanya takyif dengan tamtsil, Azri? Bedanya takyif dengan tamtsil, Azri? Azri. Lutfi? Bedanya tamtsil dengan takyif. Iban, bedanya apa Iban? Dua penyakit yang harus dijauhi dari menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama penyakit tamsil, yang kedua penyakit takyif. Apa bedanya? Apa bedanya? Abdur? Apa bedanya Abid? Kalau takyif, mana bedanya? Bedanya mana? Nah, kalau takyif tidak dibatasi dengan yang ada. Nah, ini bisa jadi dia menggambarkan sifat dengan yang nggak ada pada makhluk, nggak ada yang semisal dengan itu. Ini namanya dia mentakyif, tapi enggak mentamsil. Tapi kalau dia gambarkan begini-begininya sama kayak makhluk, maka selain mentakyif, dia juga mentamsil. Paham ya? Masya Allah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Masuk kaidah yang ke berapa ini kan 6 tadi. Sekarang kaidah ke-7. Al-qaidatu sabi'ah, kaidah yang ke-7. Sifatullah ta'ala tauqifiyah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat tauqifiyah. Ini sudah kita lewati juga dalam kaidah asma, kaidah nama. Bahwasanya nama-nama Allah itu tauqifiyah. Kaidah nomor berapa? Nama-nama Allah bersifat tauqifiyah. Kaidah nomor 5 dari kaidah nama. Sudah? Nah, artinya tauqifiyah apa? Contoh. Nama-nama Allah bersifat tauqifiyah. Sifat Allah juga sama sekarang, bersifat tauqifiyah. Abu Zair. Sebatas datang padanya dalil, berhenti, waqafa. Waqafa, diberhentikan. Hanya sebatas dengan yang datang padanya Al-Quran dan Sunnah. Yang enggak disebutkan, yang enggak dibawakan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ditetapkan. Itu namanya apa? Tauqifiyah. Berhenti hanya sebatas apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Sifat juga sama. Sifat-sifat Allah bersifat tauqifiyah. La majala lil aqli fiha. Tidak ada ruang untuk akal padanya. Nggak bisa menetapkannya pakai apa ini? Pakai akal. Fala nusbitu lillahi ta'ala. Maka kita tidak menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
minas sifati, dari sifat, illa madallal kitabu wa sunnah ala subuti, kecuali apa-apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan juga sunnah atas ketetapannya. Maka kita tidak menetapkan kecuali apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah atas ketetapannya. Kalau nggak ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah, maka tidak boleh kita menetapkannya. Di sini ada perbedaan sedikit ya, kawan. Perhatikan dengan kaidah, kita bandingkan dengan kaidah nama. Dalam kaidah nama, kaidah yang kelima, perhatikan halaman berapa kalian? Kaidah kelima dari kaidah asma. Kita kalian halaman berapa? 45. Halaman 45. Kaidah tentang nama. Kaidah yang kelima. Perhatikan di situ ya, kawan. Mau kita bandingkan sekarang. Sampai lama jala lil akli fiha sama. Sampai sini paham ya? Tidak ada ruang untuk akal padanya. Di kaidah nama, perhatikan. Wa ala hadza fayajibul wuqufu fiha ala ma jaa bihil kitab wa sunnah. Maka wajib kita berhenti padanya sesuai dengan apa yang datang dengannya Al-Quran dan Sunnah. Jaa bihi, itu di garis bawahi. Sekarang bandingkan dengan kaidah kita yang ketujuh yang sekarang kita baca. Di sini disebutkan apa? Madalla al-kitab wa sunnah ala subutihi. Sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ada perbedaan. Kalau pada nama, maka lafadznya harus persis. Namanya harus memang disebutkan secara nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalam masalah sifat, cukup di situ dalalah. Ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Gak mesti persis lafadznya. Tapi sifat itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak disebutkan secara lafadznya. Tapi kalau dalam masalah nama, alamaja abihi. Sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham bedanya ini ya? Dalam masalah sifat, nggak dibilang illa majaa. Kecuali apa yang datang. Sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Tapi madallal kitab. Nah, namanya sisi pendalilan itu banyak kemarin. Nah, bisa dengan tadamun, bisa dengan talazum, dan seterusnya. Nah, sehingga yang penting ada penunjukannya dari Al-Quran dan Sunnah, bisa kita tetapkan sifat itu bagi siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan disebutkan contohnya. Nah, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la yusafullahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati illa bima wasafa bihi nafsah, kecuali dengan apa yang dia sifati dirinya dengannya. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang dia sifati dengannya. Bisa ainan, bisa jinsan. Bisa pensifatannya itu secara ain, secara zatnya memang ini sifatku kata Allah, atau secara jins. Ini yang tadi kita sebutkan secara makna. Secara makna menunjukkan makna tersebut. Untuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak persis disebutkan lafadznya. Nah, ini mana ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Awasofahu bihi rasuluhu, atau apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yutajawaz al-Qur'anu wal hadis. Tidak dilewati Al-Quran dan hadis itu. Ini makna bahwasanya sifat Allah itu bersifat tauqifiyah. Tidak melewati Al-Quran dan Sunnah. Unzur al-qa'idatal khamisah fil asma. Beliau lihat kaidah yang
kelima dalam kaidah nama. Walidalalatil kitabi wa sunnah ala thubuti sifati salah satu aujuh. Dan untuk penunjukan Al-Quran dan sunnah. Makanya beliau pakai apa ini? Dalalah. Walaupun terkadang tidak disebutkan persis apanya? Lafadznya. Ini bagaimana cara kita mengambil sisi pendalilan dari Al-Quran dan sunnah untuk menetapkan apa ini? Untuk menetapkan sifat. Nah, ada 3 sisi, 3 cara yang bisa kita gunakan dari sisi pendalilan terhadap Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan sifat bagi siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, at-tasrih bis sifat. Ini yang ainan, yang memang zatnya, sifatnya itu disebutkan secara persis. Ya sudah, memang disebutkan bentuknya, katanya seperti itu, sama. Ya sudah, tinggal kita tetapkan saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran dan Sunnah datang dengan apanya? Lafadznya. Selesai bagi kita. Al-awwal at-tasrih bis sifat. Terang-terangan penyebutan sifatnya. Tasrih, langsung disebutkan secara terang, gamblang. Kala izzah. Seperti sifat izzah. Sifat izzah, dalilnya mana ini? Walillahil izzatu wali rasulihi. Surat apa itu, Iban? Walillahil izzatu wali rasulihi walakinnal munafiqina la yafqahun. Surat apa itu? Al-Munafiqun, insyaallah. Yang berikutnya wal quwwah, penetapan sifat kuat. Ini juga disebutkan oleh Allah terang-terangan dengan lafadznya. Untuk kuat apa dalilnya, Habib? Hah? Itu nama Al-Qawi. Sifat kuat, Abdur. Sifat kuat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman. Hah? Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Pemilik kekuatan. Sifat di situ. Kalau qawi apanya? Namanya. Ini kita mau yang secara tasrih penyebutan sifat kekuatan. Dzul quwwatil matin. Warrahmah, sifat rahmat. Warabbukal ghafuru dzur rahmah. Warabbukal ghafur dzur rahmah. Wal batsh, sifat batsh, menghukum. Mana dalilnya? Mukmin. Inna batsya rabbika lasyadid. Nah. Surat apa itu, Ikram? Inna rabbaka inna batsya rabbika lasyadid. Surat apa itu? Mana lagi anak kelas C? Kelas C pula. Azam, mana Azam? Merondok pula. Azam, surat apa itu? Inna batsya rabbika lasyadid. Loh, surat apa, Abdullah? Al-Ghasyiyah, ayat keberapa itu? Surat apa itu, Musa? Al-Buruj. Nah. Wal wajh, dan sifat wajah. Dalilnya sama. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa itu, Azri? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini lagi tanya-tanya. Ipan. Hah? Ipan ini selalu milih tempat-tempat yang strategis. Paling pintar milih tempat. Nah, di belakang Bang Mail yang ini. Hah? Ar-Rahman. Wal yadain, dan sifat kedua tangan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya Allah itu terbentang. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Seperti mata. Ini kan yang untuk terangan disebutkan apa ini? Sifatnya. Secara terang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua. Tadammunul ismi laha. Kandungan nama terhadap sifat.
kandungan nama terhadap sifat. Ini kan sudah lalu dalam kaidah sifat, bahwasanya nama itu pasti mengandung sifat. Sehingga walaupun nggak disebutkan sifatnya, tapi kita punya nama, bisa kita tetapkan sifat? Bisa. Ini tadi yang kita sebutkan bahwasanya beliau sengaja mengubah bahasanya untuk kaidah apa ini? Sifat. Beliau nggak menerangkan harus sama persis apanya? Lafadznya. Cukup pakai apa ini? Dalalah. Cukup pakai sisi penunjukan. Pokoknya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan, walaupun tidak sama apanya? Lafadznya. Maafum sampai sini? Ini yang kita sebutkan. Karena setiap nama bisa pasti mengandung apa ini? Sifat. Nah, mithlu al-ghafur. Seperti sifat apa? Ghafur. Mutadamminun lil maghfirah. Mengandung sifat apa ini? Pengampunan. Ada sifat maghfirah di Al-Quran? Maghfirah. Ada? Bagi Allah SWT. Bahwasanya Allah punya sifat maghfirah. Ada dalil kayak gitu? Nggak tahu kita, nggak ada. Tapi kita bisa ngambilnya dari mana? Dari ketika Allah menyebutkan bahwasanya dia punya nama apa ini? Ghafur. Maka bisa kita ambil, nggak ada kata maghfirah. Kan sifatnya apa? Maghfirah sifatnya. Ghafur apanya? Ghafur nama. Sehingga bisa kita tetapkan sifat. Ada dalil yang menunjukkannya? Ada. Walaupun tidak disebutkan apanya. Maksud sampai sini yang kita jelaskan tadi perbedaan dengan kaidah apa ini? Dengan kaidah nama. Kalau kaidah nama harus apa? Harus persis apanya? Lafadznya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita tetapkan sebagai nama bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam bab sifat, makanya kita katakan kemarin, bab sifat ini lebih apa? Lebih luas daripada bab apa? Bab asma. Nah, as-sami', sifat mendengar. Nama as-sami', mutadamminun lis-sam'i, yang mengandung sifat apa ini? Pendengaran. Nggak ada dalilnya mengatakan lillahi sam'u. Ada? Nggak ada. Allah punya sifat pendengaran. Ada? Nggak ada. Dari mana kita tetapkan? Dari nama Allah apa? As-sami'. Nah, sehingga ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya untuk menetapkan sifat bisa dengan madalla alaihil kitab wa sunnah. Apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak datang persis apanya? Lafadznya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, unzur al-qaidatu tsalitsa fil asma. Lihat lagi kaidah nomor 3 dalam kaidah nama. Kaidah nomor 3 bahwasanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau apa dia? Kalau mutaaddi maka kita tetapkan berapa? Kita tetapkan berapa? 3. Kita tetapkan itu sebagai nama, kita tetapkan apanya? Sifatnya, dan kita tetapkan apanya? Hukumnya. Kalau nama Allah itu lazim, maka kita tetapkan berapa? 2. Kita tetapkan nama itu bagi Allah dan kita tetapkan sifatnya. Nah, as-salis, yang ketiga, at-tasrih bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha. Penyebutan terang-terangan berupa perbuatan atau sifat yang menunjukkan atasnya. Kal istiwa, seperti sifat istiwa alal arsh. Ada lafadznya istiwa di Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada. Yang ada datang dalam bentuk apa dia? Fi'il, dalam bentuk kata kerja. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Bentuknya bentuk apa ini? Fi'il. Bisa kita tetapkan bahwasanya Allah punya sifat istiwa. Istiwanya nggak ada kata istiwanya. Tapi ini bisa diambil dari kata apa? Fi'ilnya, kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Istawa. Nah, ya. Nah, kal istiwa alal arsh wan nuzul ila sama'id dunya, dan juga seperti sifat turun ke langit dunia. Dari mana ini? Dari fi'il. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna. Yanzilu fi'il apa? Mudhari. Turun Rabb kita. Pakai fi'il apa? Pakai Allah, Pak Rasul. Fi'il. Yanzilu. Gak ada nuzul. Masdarnya kan apa ini? Sifatnya apa? Sifatnya nuzul. Ada nuzulnya? Nggak ada. Tapi pakai apa ini? Pakai fi'il. Bisa menunjukkan sifatnya? Bisa. Yanzilu rabbuna. Nggak ada. An-nuzul lillahi ta'ala. Sifat turun bagi Allah ke langit dunia. Nggak ada kayak gitu lafadznya. Lafadznya apa? Kata kerja. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Lafadznya pakai apa? Fi'il.
wal maji lil fasli bainal ibadi yaumal qiyamah, dan sifat al maji, kedatangan dalam rangka untuk memutuskan di antara para hamba pada hari kiamat. Wal intiqam, nanti akan sebutkan dalilnya secara urut nanti. Wal intiqam minal mujrimin, dan sifat membalas terhadap orang-orang jahat, para pendosa. Ad-dal 'alaiha ala tartib fi qauluhu ta'ala, yang ditunjukkan secara berurutan oleh dalil-dalil berikut ini. Tadi kan disebutkan sifatnya semua, dalilnya pun juga borongan. Tadi sifatnya semua, sekarang apanya? Sekarang dalilnya berurutan. Dalil pertama untuk sifat yang pertama, itu maknanya ala tartib. Dalil pertama untuk sifat yang pertama, dalil kedua untuk sifat yang kedua, dalil ketiga untuk sifat yang ketiga. Paham ya? Sehingga cocokkan sendiri. Ini maknanya alat tartib secara berurutan. Artinya apa? Dalil pertama untuk sifat pertama, dalil kedua nanti untuk sifat yang kedua. Apa saja dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini dalil untuk apa? Istiwa 'alal arsy. Wa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Ini untuk sifat apa? Nuzul. Sifat apa? Turun ke langit dunia. Lagi-lagi pakai apa? Fi'il, kata kerja. Al-hadid. Wa qaulullahi ta'ala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sifat apa? Maji. Wa jaa'a. Beda kan lafadznya ya? Ayatnya pakai apa? Jaa'a. Fi'il, kata kerja. Sifatnya apa? Maji. Nah, diambil dari kata-kata wajah. Ditunjukkan oleh dalil nggak sifat maji? Iya. Nah, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa wa qauluhu inna minal mujrimina muntaqimun. Ada intiqomnya? Ada kata-kata intiqom? Ada kata intiqom nggak ada? Sifat intiqom bisa kita ambil dari sini? Bisa. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat jahat, mujrimin, para pendosa. Nah, habis. Nah, sehingga ini kaidah yang terakhir dalam kaidah sifat. Nah, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat apa? Tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkannya kecuali yang telah ditunjukkan. Nggak mesti datang dengannya Al-Quran dan Sunnah, tapi bisa pakai ditunjukkan, pakai penunjukan bisa, walaupun lafadznya nggak sama persis. Paham ya? Nah, dan cara berdalilnya ada berapa tadi? 3 kata beliau. Yang pertama apa? Yang pertama, tasrih bis sifat, kemudian apa? Dari kandungan isim terhadap sifat, dan yang terakhir penyebutan terang-terangan apanya? Fiilnya, atau sifat yang menunjukkan atas sifat tersebut. Nah, dengan ini selesai kita siap-siap ujian, jadiin tangga, pokoknya siap-siap saja. Berarti kalian sudah mendapatkan 14 kaidah dalam masalah nama dan sifat. Diingat-ingat ya, Pak, ini betul-betul kaidah yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut dalam masalah nama asma wa sifat ini. Setelah ini kita baca al-wasitiyah, setelah ini akan kita baca akidah Thahawiyah, insya Allah dengan syarahnya. Nah, ini kaidah ini, dasar-dasar ini akan sangat-sangat bermanfaat ya. 7 kaidah nama, 7 kaidah apa ini? Sifat. Sehingga total kalian punya berapa ini? 14 senjata besar ini dalam mengarungi lautan ilmu apa ini? Asma wa sifat. Setelah itu nanti kita akan masuk tentang kaidah dalil. Bagaimana cara menggunakan apanya? Dalil-dalil dalam masalah nama dan sifat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Nengoknya itu di daftar isi supaya cepat. Balik-balik gitu. Ada berapa kaidahnya? Ada? Kaidah dalil berapa? 7. Nah, sehingga 7. Pakai formasi 7. Nah, totalnya berapa? 21. Nah, 7 kaidah tentang dalil tentang nama dan sifat. Nah, al-qaidatul ula, qaidatul tsaniyah, qaidatul tsalisah, kaidah 4.
Mana 7? Ah, ramalan ini 7. Berarti informasinya 773. 4. Pas 11. Hmm. Iya, 4. Cuman. 4. Nah, Allah taala alam bisawab, insyaallah. Ingat deh, pokoknya ini kaidah dalil, insyaallah sama kayak kemarin-kemarin kita ingatkan ketika membahas dalil secara ini akal. Jadi tolong lebih disiapkan. Kita akan makin banyak perang nanti di sini. Karena kita sama-sama adu dalil nanti dengan kelompok-kelompok ahli bid'ah. Dalilnya sama, cuman beda sisi apanya? Penggunaannya. Mereka pakai itu juga, tapi dari sisi yang lain nanti kita pakai cara yang lain. Sehingga ini akan terjadi ma'rokah, akan terjadi medan tempur nanti di situ. Sehingga tolong lebih di kosong-kosongkan sedikit pikirannya biar masuk ini medan peperangannya ini dalam keadaan sudah siap untuk tarung semuanya insya Allah. Dan sebelum tarung itu yang 14 itu diapakan? Dikuasai dulu yang 14 itu. Paham ya? Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itu senjata terakhir ya, kawan. Kaidah yang tentang dalil ini ini senjata yang terakhir. Setelah itu akan kita masuk langsung perang aslinya. Kalau itu masih latihan sebenarnya, masih sparring. Nah, setelahnya itu menjawab tentang subat-subat mereka semuanya, subat-subat besarnya mereka. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.